Saya Mustafa Al-Qadar sebagai moderator. Teguh Muhammad Mirsadilulia atau sering dipanggil dengan Apun. Saya Kamsia Harefa. Saya Rizkiana Akmalia. Nama saya Aisyah Raihan Maulina. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi ada 4 aspek. Yang pertama, aspek konten atau isi. Yang kedua, aspek proses. Yang ketiga, aspek produk. Dan yang keempat, aspek lingkungan belajar. Pada kesempatan ini, kami akan membahas pembelajaran berdiferensiasi pada aspek proses. Diferensiasi proses adalah salah satu bentuk pembelajaran diferensiasi sebagai bentuk dari implementasi Merdeka Belajar. Pastinya, pembelajaran diferensiasi sangat erat kaitannya dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Diferensiasi proses merupakan cara pendidik dalam memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Guru harus dapat mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat, dan aspek profil belajar peserta didik, atau kombinasi dari ketiganya. Dalam kesiapan belajar, guru dapat menyesuaikan kebutuhan peserta didik untuk belajar secara mandiri ataupun kelompok. Guru harus melihat peserta didik mana yang perlu mendapat bantuan dalam belajar dapat dilakukan dengan pertanyaan pemandu. Diferensiasi proses juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, membuat agenda individual untuk peserta didik, dan mengembangkan kegiatan belajar yang beragam serta tidak monoton. Selanjutnya adalah strategi pelaksanaan pembelajaran diferensiasi proses di kelas. Yang pertama, dengan melakukan kegiatan berjenjang, di mana semua peserta didik bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan dengan tujuan mendorong peserta didik mengeksplorasi materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, membuat agenda individu untuk peserta didik. Contohnya, mengerjakan tugas individu setelah menyelesaikan tugas kelompok. Yang keempat, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Ini bertujuan agar peserta didik dapat memanfaatkan waktu untuk mempelajari topik secara lebih mendalam. Yang kelima, mengembangkan kegiatan yang bervariasi dengan gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Dan yang keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas contoh-contoh diferensiasi proses. Pertama, contoh diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Pada materi kelas 7 mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, guru memberikan pretest untuk mendapatkan pemetaan peserta didik berdasarkan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, sehingga guru dapat membagi peserta didik dalam 3 kelompok sesuai pemahaman mereka. Contoh kedua yaitu contoh diferensiasi proses berdasarkan minat peserta didik. Contoh ini diambil pada mata pelajaran matematika kelas 8 mengenai relasi dan fungsi. Di sini peserta didik dapat mencoba mendata hobi dan bakat peserta didik sesuai dengan minatnya. Contoh ketiga yaitu contoh diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar peserta didik. Pada mata pelajaran matematika kelas 9 mengenai bangun ruang,
Harapannya, peserta didik dapat menggali informasi mengenai macam-macam bangun ruang dari beberapa media berdasarkan gaya belajarnya. Terakhir, kami akan membahas tentang peran pendidik dalam diferensiasi proses. Yang pertama sebagai perancang pembelajaran. Guru harus memiliki semangat untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, memahami perbedaan peserta didik, memilih metode dan media belajar sesuai dengan keberagaman dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, sebagai fasilitator. Guru mempertimbangkan berbagai strategi dan aktivitas yang berbeda-beda untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam kelompok besar maupun kecil. Yang ketiga, sebagai motivator. Guru memberikan berbagai alternatif untuk mengembangkan potensinya, membimbing peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya agar tumbuh dan berkembang. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.